Nah, ini informasi dasar tentang TBC. Nih, penyakit menular langsung dari manusia ke manusia. Jadi ketika ada orang kena TBC, kita berinteraksi langsung dengan orang tersebut, ada kemungkinan besar kita akan tertular. Beda kalau demam berdarah. Ketika kita menjenguk orang sakit demam berdarah di rumah sakit atau di rumah, kemungkinan kecil ketularan. Tapi kalau TBC ada kemungkinan besar tertular. Tapi bukan berarti seseorang itu tidak boleh mengunjungi atau menjenguk atau bertemu dengan orang yang menderita TBC. Jadi petugasnya hati-hati ya, jadi petugasnya kayak petugas kami puskesmas ya. Kalau misalnya lagi berhubungan dengan menangani sebuah kasus TBC, ya kayak gitu. Kenapa kok kalau zaman COVID lah, zaman COVID siapa saja pakai masker kan ya. Kalau sekarang jarang orang pakai masker ya, karena dulu waktu COVID itu adalah disebut wabah. Namun petugas-petugas di puskesmas saat melakukan pakai masker, karena orang yang datang kita nggak tahu dia datang dengan kondisi sakit apa. Nah, harapan selanjutnya adalah ketika orang-orang itu sakit atau datang ke puskesmas pakai masker juga. Nah, jadi disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ini nama bakterinya. Jadi TBC itu disebabkan oleh bakteri, bukan virus. Jadi bakteri dan virus itu adalah mikroorganisme yang berbeda. Singkatnya, kalau virus itu saat berkembang biak atau hidup harus menempel pada inang. Jadi caranya nempel di dalam tubuh gamane itu. Sedangkan bakteri dia bisa berkembang biak dan bisa hidup di alam atau bertahan lebih lama di alam. Sedangkan virus cepat hilang walaupun sama-sama menyebabkan sebuah penyakit. Jadi kalau TBC ini disebabkan oleh bakteri, sedangkan HIV virus. Nah, perbedaannya di sini, HIV dan TBC kira-kira gampang menular nih. Ya, TBC, karena HIV atau virus kan perpindahannya harus ada misalnya ya kayak lewat suntikan, terus hubungan badan, air susu. Sedangkan TBC kita ketemu ngobrol, karena TBC itu menular keluar dari ngobrol kan mulut ya, keluar berterbangan, sangat mudah tertular. Tapi kalau HIV kan harus melakukan sesuatu dulu baru tertular. Nah, bedanya di situ. Jadi TBC lebih mudah menular ketimbang HIV. Kalau HIV termasuk kayak penyakit-penyakit lain, COVID virus apa bakteri? Virus ya, tapi gampang menular lah. Gampang juga. Jadi belum tentu bakteri lebih mudah menular dan virus tidak lebih mudah menular. Jadi belum tentu bakteri dan virus itu kuat bakteri. Jadi virus pun bisa menular secara gampang. Tinggal itu virusnya apa dan penyakitnya apa. Terus bukan disebabkan oleh guna-guna atau kutukan dan bukan penyakit keturunan. Nah, yang sering kita temukan di sini bukan penyakit keturunan, ya. Jadi ketika ada seseorang atau keluarga, misalnya bapaknya apa mbaknya kena TBC, terus anggapannya masih banyak yang menganggap oh anaknya, bojone, putune pada ketularan, pada melu-melu TBC. Nah, secara tidak langsung kan jawabnya oh pantas kayak bocah cilik kena TBC wong anu bapak ibune kena TBC. Jadi bukan keturunan karena lahir atau aliran darah, tapi keturunan alias ketularan. Kan
Ya, kan hidupnya bareng, otomatis anak kalau bapak ibu baik nang rumah bareng, aku dino ketemu, ya ngobrol bareng, nah jadi ketularan. Jadi beberapa orang atau mungkin masyarakat masih menganggap keturunan ya karena itu. Jadi anak kecil mau kena TBC, oh bapaknya kena TBC yang mepet. Jadi makin Bukan keturunan Pak. ya, tapi ketularan ya, bukan keturunan tapi ketularan. Gitu. Maka dari itu kenapa kok misal ada seseorang yang kena TBC sing diperiksa orang sing meriantok, tapi semua orang yang di dekatnya diperiksa, apalagi yang satu rumah. Nah, terus kemudian dapat disembuhkan dengan berobat teratur selama minimal biasanya 6 bulan. 6 bulan udah obat setidaknya lebih. Lalu belum bisa nih Bu ya? 2. Belum bisa Mas. Tergantung Ya, dosisnya. tergantung kekuatan infeksinya ya. Jadi urusan obat dan lain-lain itu ketika seseorang kena TBC ya mengikuti anjuran dokter atau resep dokternya gimana. Nah, ini kebanyakan gagal sembuh itu karena apa? Karena misalnya pertama bulan pertama dia didiagnosis TBC, kemudian waktu-waktu dan sebagainya mengeluarkan gejala, terus kemudian minum obat selama 2 bulan 3 bulan, terus caranya wis merasa sembuh tidak sampai 6 bulan. Nah itu yang berbahaya. Pada akhirnya orang berobat 2 bulan kan merasa sembuh, 6 bulan mengarut kumat. Itu sangat sering terjadi seperti itu. Kemudian sebagian besar kuman TBC menyerang paru-paru. Jadi organ utama yang diserang oleh kuman TBC adalah paru-paru. Dan mengenai organ atau bagian tubuh lain, misalnya tulang, kelenjar, kulit dan lain-lain. Jadi ada TB paru, TB kulit, TB tulang itu ada. TBC dapat menyerang siapa saja, terutama usia produktif dan bisa menyebabkan kematian bila tidak diobati. Kenapa kok di sini tertulis usia produktif? Karena usia produktif itu paling sering ketemu orang banyak ketimbang sing lansia atau yang anak-anak. Kalau anak-anak kan mungkin hanya ketemu teman di rumah diam. Kalau orang kayak produktif, Iya. usia kita sering ketemu banyak orang ya, sering ngobrol bareng dan sebagainya. Dan kita nggak tahu apakah dia menderita TBC. Bahkan dirinya sendiri pun dia belum tentu tahu Kenapa bahwa tidak? di tubuhnya itu ada bakteri TBC.